Resah-resah misteri. Jangan nonton Remi sendirian, atau nanti kamu. Ya mitos-mitos banyak yang minta kenapa nggak bahas-bahas itu? Boleh, ya kan? Dan berhubung waktunya bertepatan hari ini, ya kan? Pas kita lagi di satu pemukiman warga lah ya, kita dikasih space sedikit tempat, dan memang momennya tepat kayak kita bahas soal mistis-mistis ya Pak ya. Benar. Kan kayak apa, perkumpulan orang-orang yang memang suka nyari tempat-tempat yang horor, terus mencari batu delima lah katanya. Terus pusaka, ada yang di dalam pohon nyabut keris atau apa-apa gitu loh. Bahkan dulu pernah ikut apa paguyuban gitu, jangan kita kan nutup mata Pak, ada memang pernah ikut gitu Pak, malam-malam kayak nyari-nyari lah. Ghostbuster kan lahir dari mana? Dari nyari-nyari horor, sengaja mencari gitu. Dan kita juga Jeremis episode perdana ini kita sebenarnya nggak nyari ya, tapi lebih tepatnya kita storytelling, menceritakan pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman teman-teman semua. Bisa nanti share di kolom komentar atau gimana, nanti kita ceritain balik. Atau mungkin kalian pengen cerita real langsung sama kita di sini, boleh nanti kita atau di kolom komentar lah ya. Satu episode nanti kita undang beberapa teman untuk cerita bareng, boleh. Atau mungkin ada beberapa tempat yang bisa kita eksplor di Palembang. Kalian jadi guide-nya, boleh kita datangin nanti, ya enggak? Tapi untuk bercerita ya, bukan benar-benar bukan untuk mencari sesuatu pusaka atau enggak harus kayak gitu. Kita cuma ceritain aja lah kejadian pernah kejadian atau yang pernah kedengar gitu. Karena hal kayak gini Pak biasanya tabu gitu. Karena nggak semua orang sanggup gitu untuk dengerin cerita horor. Karena ada yang teman kita yang penakut, ya kan? Nggak usah cerita gitu, ya kan? Tiba-tiba numpang nginep, jadi takut pulang. Gara cerita horor. Waktu kita zaman siaran dulu, ingat nggak? Pas kita, kalau kalian berdua ingat gitu, ada pendengar kita nelpon. Ini kalau nggak salah gua sama Nata, kalau nggak salah dulu. Kita pas lagi siaran mistis itu, tiba-tiba ada nelpon. Halo Bang, ya mau cerita apa? Enggak Bang, enggak mau cerita apa-apa. Ini dia enggak dalam konteks nakut-nakutin ya, tapi dia tiba-tiba ngomong, gue inget tuh, Bang mau ngasih tahu aja, bukan mau cerita horor, tapi aku bisa ngerasain kalau di studio Abang itu ada satu orang cewek di belakang Abang. Gak main-main. Posisi gue ada di situ nemenin lu sih. Iya, makanya jangan main-main dong, ada cerita lain. Enggak Bang, aku cuma mau cerita aja, karena berapa kali memang setiap Abang saya kayak ada suara cewek ikut nyanyi gitu ya kan, ada suara lain, dan kayaknya dia ada rasa di belakang di setiap kalian siaran. Akhirnya kita undangan laki Indigo kan saat itu. Iya. Ngobrol-ngobrol, katanya memang ada di situ. Di dan ruang siaran kita dulu. Pengaruh dari backsound kita. Karena kan kita pakai lingser wengi, mitos yang katanya kalau pakai lingser wengi itu ngundang ya, kita memang ngundang dulu ya. Opening kita lingser wengi itu, closing lingser wengi gitu. Dan kita nggak nutup mungkin, dan bahkan kita juga pernah dapat gangguan Pak waktu pas siaran. Wah, ini boleh diceritain dikit nih. Iya kan? Kursi jalan Pak depan studio. Jaman siaran mah parah Pak. Kita ini real ya. Mungkin kalau Nata atau siapapun yang ini pasti tahu lah ceritanya. Jadi cerita awal program Mimis, balik lagi ke ada dua tim tadi kan, satu tim ke ini, satu tim lagi di radio. Siaran cuman orang dua di radio. Siaran malam jam 10-12, bayangin ya enggak? Gangguannya luar biasa Pak. Parfum tahu ya, parfum. Mengharum ruangan. Itu, yang otomatis. Tiba-tiba jatuh. Ya, depan muka lagi siaran. Padahal itu nyantel di paku. Nyantel Pak. Tiba-tiba ada yang mainin lampu. Yang paling gua inget itu sama lagi, karena gue sering sama Nata waktu setiap gua di siaran ada yang lagi di luar mediumisasi, bukan gue sama Nata tuh sampai kita nelpon Kak Jul saat itu, karena saat itu kan kita temenin. Iya, gue lah ngomong. Gue ada metu omongan waktu itu sama Nata. Baca dah, ini bahasa Palembang ya, baca dah ada budak di sini selain kita siaran. Aktif lagi nggak ada lagi bro, cuma kita berdua, yang dua lagi pergi. Feeling aku nggak enak tak. Santai lah kita siaran tak, cuma berdua nih tak, lanjut santai. Pokoknya setiap break keluar kata Nata. Oke, jadi setiap break kan namanya program horor ya, pasti kita ke bawah ya Pak ya. Iya. Dalam satu sesi Pak, inget tuh jam 10 kalau nggak salah ya kan. Jadi kan kita siaran kan, office kan di sebelah, office kan ditutup kan, jegek gitu, nggak ada angin, nggak bakal kebuka gitu. Pas lagi udah siaran, udah santai, udah break lagu, lagi santai, tiba-tiba dong pintu yang di office kebuka angin.
tutup lagi, gar, ngek, sama Nata, nang, waduh, pun Kak Jul sampai, Pak Jul, Pak bisa dak kesini dulu, bisa minta tolong sini dulu, akhirnya datang. Sama Koju. Nah makanya setelah itu Pak, gua murka, maksudnya nggak mau lagi gua siaran mistis kalau di studio di sebelah di office gak ada orang. Karena ngalamin bener-bener Pak, bener-bener kayak kenapa lampu di depan dimatiin, taktik. Itu ada gua tuh. Aduh. Dan emang bener-bener gue alamin gitu. Dan saat itu ada akhirnya temen datang, ada apa? Nggak apa-apa. Tapi saat itu nggak mau gue ceritain karena masih ada jam siaran yang harus gue selesain gitu. Banyak lah kalau kita ngomong bahas horor. Pernah juga pintu Pak yang cerita lu kebuka sendiri. Iya, itu zaman gue siaran Pak. Mana ada yang meninggal lagi di bawah itu kemarin. Jendela studio kan ada loh. Studio kita yang paling luas dulu kan. Ada 2 kali 2 hektar itu ya. Iya, jendela dulu kan kayak gini. Jendela itu bilang 2 kali 2 langkah. Kuburan. Jendela Pak gini. Asli Pak jendela di sebelah Ceger sebelah kebuka. studio. Ya kan posisi kan meja siaran Udah kan kekunci jendela. itu jendela itu kekunci loh. Tiba-tiba jegrak kebuka. Dari bawah. Wah, mungkin kita masih positif tadi mencoba untuk positif. Gua tutup lagi. Aduh, angin gede banget. Tutup lagi. Ya. Mencoba positif. Dan kebuka di saat program itu yang Ada program itu. Makanya Bercerita. pada saat itu aduh, Pada saat ntar gue cerita satu lagi dah. Aduh, serem pada banget. Iya, makanya yang waktu Itu kita bukan mendiskreditkan radio itu horor. Kagak. Cuma ini emang cerita yang program memang itu yang kita buat. tapi memang kita siaran di situ dan kita meng-create program horor, akhirnya banyaklah kejadian-kejadian lahir Pak ya saat itu ya. batin Nak. Bukan Lahir dan lahir batin. dan batin. Nisa, Tita Nisa tuh ini paling gempar. Wah, ini Waduh, gua nggak Bang. tahu nih. Nisa yang sampai pulang. Nisa siaran jam 6, jam 7. Program apa itu 7 lupa gua. Flashback. Flashback di jam 7 malam Flashback. tuh. Bahas lagu-lagu Zaman Lawas. dulu tuh lawas. Datang jam 5 dong doi, cewek nih datang kucuk. Jadi Masih studio ya. itu yang bagus Jadi itu. ya, aduh yang 2 kali 2 Ya, hektar. itu. Kalau di depan office pokoknya ketika kita mau menuju office kita ngelewatin ruangan siaran kan. Ruangan siaran ada kaca kan. Jadi kita jalan mau ke office, ini ruangan siaran. Kita jalan kan kelihatan tuh. Wih, ada Olive. Masuk dia kan. Masuk ke ruang office, siap. Masuk lagi doi, masuk lagi, oh ada Olive, masuk lagi deh ke ruang siaran. Loh, kok nggak ada Olive ya? Masuk, Olive tadi mana ya, bla bla bla. sore menjelang maghrib. Sore menengah maghrib. Pak. Dia sendirian hari itu. Iya sendirian mas. Oh, dia sendirian deh. Sendirian, mau siaran sendiri kan malam, pakai baju piyama dia saat itu kan. Ini kalau Nisa denger ya bisa dibanding, kalau nggak salah kita kayak gini. Nonton. Ya kan nonton. Akhirnya dia nelfon, si Olive mana ya? Oh iya lupa ngabarin, Olive nggak siaran. Sorry bukan Olive, dia ngeliat Koju di dalam. Dia ngeliat Koju lagi duduk di ruang siaran, lagi ngopret, lagi megang mixer. Ada Mbak Koju. Santai lah mungkin dandan dulu dan lain-lain, akhirnya baru masuk ruang siaran. Kok nggak ada Mbak Koju? Nggak ada, selesai. Pas dia nelfon, terus dia ngechat grup. Yang hari ini siaran siapa ya? Hari ini nggak ada siaran, kosong Mixing. sore cuma di mixing. Mixing. Maghrib. Terus yang dilihat ini tadi siapa ya, masuk dia kosong nggak siaran, balik Pak dia Pak. Dia ngeliat kayak perwujudan Koju di situ, ada yang duduk di ruangan siaran itu. Dan Nisa Aduh berinding. ceritanya bukan di radio itu. Ya. Nisa tuh yang Bukan bangke. radio. Di momnya juga dia pernah sih bangke. Tangkap. Di tangga diceritain juga ya. Kenapa dia cerita nih? Bisa Jadi di diumumin dong. tangga itu Bapak aja di situ Pak. Aduh, pernah kejadian dia masih training kalau nggak maghrib, salah. pas Masih training dia. Pas training. Di radio itu juga serem di bawah. Jadi Bagi lu sih enggak? Ya, oke. gue Gue tahu tuh arahnya kemana tuh. Tarik jabet kamu. Jadi gue posisi itu gue taunya udah balik dari Samarinda Pak sini. Oh enggak, Nisa cerita gue pas di Kalimantan. Nisa kan nyusulin gue karena dia nggak jadi siaran di radio itu. Iya. Jadi Dia gua cerita nanya, sama gua pas gua udah siaran di situ si bangke. Sa, kemarin lo bukannya udah siaran, kenapa lo minta ajak ke sini? Dia kan minta aja kan waktu itu kan. Gue rekomendasi banget ke bos gue, bu ada penyiar bagus. Akhirnya banget dia pindah ceweknya. kan. Akhirnya gue ajak ke Samarinda waktu itu. Dia akhirnya penempatan di Sangatta, Kalimantan Timur. Masuk ke ceritanya tuh. Jadi sebelum itu kan dia dari global, Bridging dulu nih. dari global ke Momi. Jadi hitungan training katanya
ada suatu momen dia sore-sore juga Pak. Oh, ini cerita ke lu nih. Dari bawah kan kalau parkir kan kita di samping tuh. Jadi Pak Nisa dari Masa radio. Nisa kena mulu deh. Nisa Tahu, kena mulu. Dia tuh kayaknya emang gampang. Memang dikerjain, sial Pak. kali. Dikerjain dari makhluk. asal Ya tadi mungkin. Kejadian setelah radio Maghrib kan nih sebelumnya, kalau nggak salah. dia pindah ke radio yang di Sumpah Pemuda. Kejadian sore juga kan, kalau nggak salah dia datang pas masih zaman training. Maghriban. Kita kan parkir di dalam nih, dia ikut futsal, Tahu. tower, naik toilet langsung ke Tangga tuh, tangga. Ada anak kecil. Ditanya sama dia kan, anak kecil itu. Iya, Pak. Dia ngapain di sini sendiri? Ya ngapain, Dek? Diem kan. Dia naiklah sini. Sendiri cewek atau cowok? Dia mau mixing malam tuh, program malam tuh kalau nggak salah. Oh, sama. Itu kayak Iya, benar. 79. Iya, program 79 lah kalau nggak salah. Sendirian juga. Ada operator. Iya benar, cuma ada di operator. dalam. Dia selalu sial sendirian. Yudi kalau nggak salah. Jadi terjebak. Terus jadi pas dia tegur ya dia nggak ada rasa curiga sama sekali. Pas sudah masuk udah ini selesai. Mungkin setelah itu dia ngerasa pas lagi siaran. Enggak, ceritanya gini Pak. Pas dia penasaran kan, udah mixing di dalam. Dia mau tengok lagi tuh anak bocah. Bocah tadi ya benar. Dia keluar lagi sini tadi kan nggak ada feeling serem gitu. Dia buka lagi, anak itu nggak ada. Ditanya sama operator, Kak tadi lihat anak kecil nggak di sini? Nggak ada siapa-siapa sak deh tadi. Kalaupun Tadi ada anak pasti siapa? tadi anak siapa? Kejadiannya kan ditanya. Akhirnya ketemu sama tuh bocah, ditanya lah sama dia. Ngomong si bocah itu 12.000 aku mana balik ke oi duit aku jajan oi. Di Jalan Sultan Syahrir itu kan kalau masuk ke dalam ada rumah yang gede banget. Tahu, Pak, kayak sendiri. villa. Dan dulu gue suka mondar-mandir di sana, memang zamannya kosong jauh, bengkel lama dalam lagi tuh. Iya, masuk sebelah kiri Pak. Nggak jauh sebelah kiri. Dan rumornya ini kalau emang salah boleh dikomentar, sampai sekarang katanya masih kosong, nggak tahu kalau udah berisi. Katanya dulu setiap yang tinggal di sana, yang ngontrak di sana, paling 1 bulan pasti langsung cabut dan nggak betah. Dengan alasan dalilnya, dengan alasannya selalu yang tinggal di sana ini rumor dari warga sekitar. Karena teman gue ada tinggal di daerah Sultan Syahrir, cerita kan main, bro ini depan tuh memang nggak ada nunggu ya, ada kok, cuma memang nggak bertahan lama. Oh nggak betah, iya. Malam-malam kadang bunyi rantang sendiri, bunyi ada yang masak sendiri, air hidup sendiri. Iya Pak bener, karena ini memang belakangan dengan kandang kawat banget. Iya ada pecel itu. tapi dalam rumah. Ya yang ngalamin juga ada yang penjaga atau apapun, akhirnya memang ngerasain. Jadi rumah itu kayak auranya beda, akhirnya cabut lah. Sampai sekarang memang kesannya kan itu kalaupun ini cerita yang gue dapet gitu, kalau emang salah satu teman-teman kenal gitu, enggak ya bisa dibenarkan gitu. Tapi rumor di zaman itu, gue di zaman SMA 2000-an itu memang saat itu rumah itu kosong, bener-bener kosong. Dan bahkan sampai turun harga katanya mau dikontrakin karena ya nggak ada yang nunggu juga, karena tanahnya belakang-belakang sama bener-bener kuburan kandang kawat Iya, gitu. belakangnya tembok itu kan langsung Bener. kuburan rumah. Lah kandang kawat juga yang gue pernah cerita Pak. Iya tahu. Sekarang aja Pak di tembok, kalau dulu bener-bener kawat doang. Makanya kan dibilang, jalan. kenapa di Palembang dibilang kuburan kandang kawat? Karena memang itu memang bener-bener kawat nutupin. Jadi ketika ada yang dikubur atau kita lihat pemandangannya, kita bener-bener lihat dengan seluas itu, dan tikungan itu tuh sangat menakutkan. Dulu bener-bener awal-awal di auranya tembok beda banget. Sering terjadi kecelakaan. Pak. Santai. Bener. Bener. Awal-awal di tembok ya tahun 2000. Iya bener Pak, bener. Itu Ada kecelakaan ya. kecelakaan sering. Kan dari antara tembok tuh ada tiang listrik kalau nggak salah kan. Itu ada pernah kejadian Kok kantin sih? posisi pinggir jalan trotoar. Iya santai. Ada motor ngebut malam-malam. Nggak tahu gimana tiba-tiba kecelakaan tunggal nyangkut di antara tembok dan tiang Wah, listrik. ini di tahun berapa itu Pak? Gua tinggal situ dulu. 2000 juga Pak. Iya Pak. Awal-awal baru di tembok. Kalau ngomong kecelakaan di kandang kawat sering Pak. Iya. Iya bener ya. Pas ditanya ngindarin orang nyebrang. Padahal nggak ada. Mitosnya kayak gitu tuh. Sering. Kalau orang sering nabrak segala macam katanya kayak ada orang lewat, padahal kalau orang lain lihat kayaknya nggak ada yang lewat deh malam. Cuma mungkin sugesti ya Pak ya. Ngomong-ngomong kandang kawat nih, kita bahas kandang kawat. Boleh lah. Banyak loh di situ. Banyak. Lu pernah nggak
nguburin anggota keluarga terutama sampai ke dalam. Kalau gua belum. Gua berapa bulan yang lalu Pak? 2 bulan yang lalu gua pernah masuk di gerbang depan aja kalau gua. Sampai ke dalam. Gua yang alhamdulillah gua yang azanin sampai ke dalam yang kuburin di dalam. Kagak, Ke belakang. kuburin sampai ke belakang. Iya, ke belakang. Karena gue waktu itu nguburin kakek gue. Pernah di gua. Gue juga Iya kaget, pernah Pak. deh sekali ya Gue benar. kaget Pak, ternyata kandang kawat itu seluas itu. Dan Bener. Sebelakang itu. Kirain deh dari depan kaget. Gila, ya. Karena kan makin ke tengah kan tinggi nih, dataran makin tinggi. Dalam tuh ada paintball enggak? Landai lagi ke belakang kan. Di dalam ternyata ada musuh. Aja. Food court. Enggak ada lahannya lu. Lama kenusulan sih. Ku tarik jebet kau nak cerita. Di dalam Pak. Ternyata dalam Pak. Gue ingat waktu nguburin kakek gue dulu di dalam Pak. Dalam mengkol kiri Pak. Ada pangkalan ojek kalau nggak salah di bengkel. Sumpah demi Allah. Mengkol Ke kiri. kiri Pak. Kalau nggak salah Enggak dalam, kiri. Dan Dari gerbang masuk nih. enggak ya. Dari Gerbang yang mana, Pak? Ada beberapa gerbang. Iya benar. Gerbang tengah, gerbang utama. Tahu gerbang utama berarti. Terus ke kiri. Kiri. Nah, ke kiri kira belok ke kiri tuh masih luas. Masih Pak. luas jauh emang. Lahannya luas Pak di situ. Wajar kalau misalkan banyak mitos atau mungkin banyak cerita-cerita warga Iya. sekitar atau yang ngalamin atau yang pernah kelihatan wajar karena emang salah satu kuburan tertua di Palembang ya kandang kawat. Bahkan dulu juga dipakai buat mitos-mitosan orang nyari nomor gitu. Kalau emang asumsi dari mana lu? Wah, Bisa. tahun 90-an ya. Nanti atau mungkin gue bisa tunjukin foto gitu di sini. Dulu emang gue kecil tinggal di situ benar-benar Iya, di tadi depan. lu ada fotonya ya? Gue tinggal Ntar situ kita Pak. masukin deh. Tinggal di situ dan dalam kondisi kan cuma kawat doang. Dulu tuh di zaman-zaman suka main nomor. Zaman nomor yang masih beredar di kampung-kampung. Togel ya. Banyak orang-orang situ yang kalau malam-malam itu memang ke situ Tidur sana. nyari wangsit. Iya Pak, dulu kan tinggal dilangkain aja gitu masuk ke dalam, nggak ada yang pagar-pagar kayak gini. Banyak orang manfaatin nyari nomor segala macam. Kenapa gua tahu? Lah gua tinggal di situ. Gua pernah Nggak percaya ada fotonya gitu. Memang ini cerita yang dari gua dapet kalau emang. solo nyari nomor di situ. Wah, dari ngerok perut kodok. Ah, ada dulu. Wih. Ada nggak Pak? Pakai Mitos sendok. dulu pakai sendok. Kalau ada nomor 56 dipasang dulu. Zaman toga-toga dulu kan mistis segitu-gitunya Pak dulu. Bawa sampai ya katak Pak. Lu dikencingin katak dalam kodok tempurung. buta lo. Aduh dalam tempurung lagi kata. Iya. Tapi bener kan, ada orang mimpi primbonnya berapa nomornya, ada juga yang dari Sering muncul 2 angka. ada penampakan. Ya kan jadi ada perut kodok tuh kalau ada nomor sampai segitunya, ada juga yang sampai minum apa, ramuan-ramuan gitu minum gitu katanya bisa kemasukan apa terus nyebutin satu nomor gitu-gitu Pak. Ada Dulu yang tuh tidur sengaja. sengaja Biar dapat nyari mimpi. mimpi di situ dan dimanfaat. Mungkin bukan cuma kuburan ini ya, mungkin teman-teman di rumah ada gitu kuburan jangan kata di situ gitu. Tapi semua kuburan lah serem lah. Ternyata menunggu situ sebenarnya risih. Dengan adanya manusia Iya, benar. manusia yang kayak gini yang nyari wangsit. Jadi waktu mediumisasi itu gue tanya juga mereka risih. Risih. Kami ini pengen tenang. Alam walaupun alam kita berbeda, jangan saling ganggu. Mereka merasa terganggu Pak. Nah, iya Dengan benar. adanya orang yang mencari wangsit, tidur di sana sampai yang tadi ngerok kodok padahal nggak masuk angin tadi, buat nyari angka tadi Pak. Jadi gue tanya juga Mbak Kun yang balik lagi yang ganggu minimarket itu, Balik gede lagi nih. tinggalnya ada pohon gede satu Pak. Tahu beringan gede Pak. Kiri, Gerbang masuk kan? kiri, Gerbang masuk kan? gerbang yang ujung paling ujung dekat ini kan ada pohon gede. Dia tinggal di situ. Gue tanya, dia udah berapa lama? Karena yang kita tahu makhluk yang kayak gini kan ada yang bakal ratusan Benar. tahun. Bahkan lebih dulu pada kita bahkan Iya. Dia belum bilang itu waktu ada itu Udah berapa lama umur? belasan entah 15 atau 18 tahun yang lalu dia gantung diri di pohon Pohon gede itu. di depan. ini hasil dari mediumisasi waktu kita siaran kan. Mediumisasi, Iya gua Pak, tanya. ini sempat kita siarin di radio. Gue tanya kenapa lu sampai bunuh diri. Awalnya dia nggak Kalah slot tuh dia tuh. belum ada zaman sekarang. Togel juga belum booming waktu itu. Jadi dia dulu punya pacar, Wih, kisah cinta. tapi nggak pakai 5 langkah. Baru ngomong, baru ngomong. Oh, udah tahu dia otak dia. Silakan. Mantap. Kalian pernah tandem ya? Kita depannya pernah kena ku tampar. Ku tarik jebet kamu udah terus Mas cerita. Kalian siaran di studio gue yang live report. Iya. Jadi gue masih ingat. Jadi dia cerita, gue meninggal kisaran belasan tahun yang lalu.
kenapa gue gantung diri di pohon depan itu. Ini kata Mbak Kuntinya tuh. Dia punya pacar hamil di luar nikah. Pacarnya yang hamil. Mbak Kun itu tadi. Kata si Pak RT. Kata Mbak Kun. Kata Mbak mediumisasi tadi. Kan dia wawancaranya Mbak Kun. Oh iya, takutnya kan mungkin kan ada RT kan warga. nemenin doang. Oh iya. Jangan sampai kita diusir Pak RT. Oh iya. Pak RT gitu, Pak. Iya. Oh iya sampai. Jadi hamil di luar nikah dan cowoknya nggak mau tanggung jawab. Dia frustasi. Dan akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Posisi gantung diri dengan hamil gede. Kira dia memutuskan untuk gantung raket. Seleksi main akid. Smash menukik dari Gracia Poli gitu. Tapi emang benar gitu. Kejadian kayak gitu mungkin frustasi akhirnya gantung Tapi diri waktu akhirnya. frustasi karena dia hamil gede dan nggak tahu nih bapak. Yang mana? Kemana? Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Ya, karena dia tahu di pacar ya. Maaf guyon terus ya Pak ya. Alasan kenapa dia sering ganggu orang kecelakaan. Kenapa tuh? Rata-rata yang kecelakaan dengan motor yang sama. Masa sih, Pak? Dengan motor tahu yang tang motor itu knalpotnya. Kenapa sering kecelakaan? Oh, dia di situ? berusaha untuk cari. Karena cowoknya itu pakai motor yang Pakai seperti King, sebut Pak King. RX kan? RX. Ada RX Bio, jangan salah. Iya benar. Takut RX benar RX King. Rider juga. Iya. Jadi kenapa sering kejadian kecelakaan itu dia berusaha mengganggu dan dia berharap itu adalah yang misi balas dendamnya dia. Ternyata belum pernah nemu dan kejadian juga alhamdulillah mungkin korban-korban itu cuma sekedar luka aja jangan sampai ya. Ini balik lagi pokoknya ini mitos yang kita dengar lah ya, kalau emang teman-teman hasil mediumisasi dari Mbak Kun tadi. Jadi percaya di atau radio nggak lah percaya ya. kita nggak Zaman bisa. kita di radio ini flashback dikit, makanya mungkin untuk yang nggak tahu ini bukan ngada-ngada karena kita 2013 sempat satu radio di mana radio kita itu ada acara mistis. Jadi acara kita mistis itu setiap hari Minggu dan malam Jumat. Enggak dong, hari Minggu dong. hari Minggu. Oh, iya. Minggu mistis kan. Setiap ada 2 tim, kita bagi 2 tim. Ini flashback dikit biar pendengar Boleh. ingin tahu ya. Jadi kita bagi 2 tim. Satu tim itu untuk di bagian lapangan ada satu yang nemenin itu ahli metafisika. Jadi dia seorang mediator juga. Betul. Yang bisa ngeluarin, yang bisa masukin juga. Jadi Ini percaya, aman. ini percaya nggak percaya lah ya. Percaya. Kalau Mas Bimo nonton video ini boleh ketemu kita. Ya makanya balik-balik lagi ke ini tadi cerita yang kita ceritain tentang kandang kawat ini bukan kita ngada-ngada, bukan kita memang buat cerita enggak. Di tahun balik flashback sedikit 2013 memang kita ada acara itu, ada mediatornya, ada ahli metafisikanya, ada semuanya lengkap, ada timnya. Jadi makanya yang kita dapat cerita ini adalah real. Boleh percaya boleh enggak. Makanya kan sebenarnya kita bukan nggak mau bahas horor di awal-awal walaupun kita pernah punya program itu ya. Kita nunggu momen aja gitu karena banyak yang diminta ya udahlah gitu. Kita balik ke job yang dulu gitu. Kita memang sempat nggak garap program horor ya. Semoga di Resah ini kita lebih bisa mengulik lagi, ngebahas lagi atau menampung cerita teman-teman lah ya. Ya nggak sih? Ini cerita kita yang kita udah pernah alami. Kita ketemu Mas Bimo lagi. Boleh? Makanya dan juga untuk teman-teman juga nggak ada tuh kemungkinan kalau emang ada cerita-cerita goib ya, mistik atau apa yang belum pernah diceritain sama teman-temannya atau apa, ceritain sama kita ceritain balik. Betul. Ya jangan ngada-ngada karena kan emang gue yakin kalau emang ada pengalaman mistis kayak gitu nggak perlu ngada-ngada. Kalau ngada-ngada siap-siap aja ntar datangnya beneran. Iya benar. Tapi ngomongin kandang kawat kita melipir sedikit ke arah PTC. Dulu ada satu tower. Wah, aduh Bapak nih sangat mantep nih. Yang tower yang sangat Tower legendaris lah. ada sponsor boleh masuk boleh ya punten nak. Melipir sedikit ke arah Skamto Pak. Itu ada PTC siapa yang nggak tahu. Pak dulu di belakang Novotel itu ada tower satu yang menggemparkan lah. Itu sangat Itu luar antara biasa. tower atau Tesla asap. pokoknya. Lebih ke cerobong asap. Antara tower atau Tesla maksudnya. Memang kan tinggi Pak, masih seperti Tesla gitu, tower. tinggi. Sampai kan dulu awal-awal pembangunan PTC, awal pembangunan Novotel katanya Terhambat Pak ya. Terhambat gara-gara mau ngancurin cerobong asap atau tower itu. Ini rumor ya, bisa dibenarkan bisa disalahkan. Antara bunker, cerobong asap. Ya, pokoknya itu. Tapi emang tinggi banget Pak dan besar gitu di zaman itu. Waktu pabrik apa? Terus sejarahnya kan Iya, ceritain deh Pak tuh. Itu ada pabrik Pak. Pabrik apa? Pabrik patal itu adalah kalau gua koreksi kalau salah. Pabrik patal itu dulu untuk ngebuat aspal atau apa gitu. Pabrik patal Satu itu gede, Pak. itu dalam satu kawasan PTC kan Bapak ceritakan Satu sebelum kawasan PTC ada. PTC gede itu Pak. Itu namanya pabrik patal dulu. Kalau pabrik patal dulu bayangan lu
paling ngebayang itu adalah dulunya kayak PT Pusri Pak. Iya. Nah, Satu itu kawasan Pak, gede satu kawasan gede. Nah pabrik Patal itu nggak cuma di Palembang, ada beberapa di kota-kota lain di Indonesia. Ya, Sekarang ya, udah ya, nggak ya, ada ya, lagi ya. karena emang itu perusahaan lama. Proyek Kenapa gue tahu? pembangunan ya. Karena kenapa gue tahu? Karena kakek gue dulu salah satu karyawan di situ. Iya, Nah, rata-rata karyawan di situ adalah tinggalnya sekarang di komplek Patal depan SMA 6. Itu rata-rata karyawan pabrik gitu. Patal semua. Mungkin itu salah satu cerobong yang tertinggal dari pembangunan kali ya, Iya, yang salah itu satu. katanya dulu adalah cerobong yang tertinggal dari proyek PT atau Dan memang pabrik Patal itu. sengaja tidak dirobohkan. Sengaja, dulunya. bukan nggak sengaja nggak diroboh. Ada emang- kasus Pak. Ah itu ceritanya Pak. Ceritanya di sini. Mitosnya itu memang nggak bisa dirobohin dulu. Sampai Sayembara. sayembara, Iya. sampai akhirnya mau Banyak. mau berdiriin petisi, no foto segala macam sampai di clear kan, Iya betul. sampai di chat kan, ngikutin Katanya chat Di pilok apa? Petos enggak dong. Enggak ya, Di chat. clear Pak. Di- Beras. Di chat. Ngikutin warna Novotel pada saat itu atau petisi gue lupa. Itu siapa yang ngechat? Saking Siapa yang ngechat? dirit aja enggak? Dirit doang. Nggak, notifnya nggak ini bintang 1 waktu itu Pak. di chat kan. Ya kan sayembaranya sampai ke Jawa-Jawa, orang-orang Iya, pinter benar. Pada makanya. kumpul. nasional, ada Semuanya. internasional juga. Katanya pada kalah Pak, katanya pada kalahan, katanya pada nggak sanggup. Katanya di zaman sakit. itu pernah dicoba dihancurin nggak berhasil Pak, kalau nggak salah rumor. Katanya kan waktu katanya dulu di Cerobong itu ada Asap? enggak dong. Oh, Cerobong. iya di Cerobong itu. Katanya ada naga, Pak. Aduh iya sih benar. Katanya dulu ya, ini rumor. Geni. Ya? 212. Iya. Aku melangkah. Naga? Tahu naga? Naga Blade? Naga Lila? Oh, iya, terus. Dulu katanya ada Kalis. naga di situ. Sekarang Sangkanlah dia ada ndak band. bisa roboh. Sangkan. Itu. Iya benar katanya kan itu melilit di situ Itu Pak. kabarnya benar nggak Pak? Kalau ada yang berhasil ngerobohin itu Dapat 1 M hadiahnya katanya. 2 M. Ah, ya. Rumornya beda-beda, ada yang 1 M, ada yang 2 M. Itu ya namanya cerita-cerita orang dulu ya. Memperebutkan rumah. Tapi akhirnya kan roboh juga. Ih, gimana ceritanya tuh bisa roboh dulu ya? Uniknya, robohnya itu kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba udah nggak ada aja, benar nggak? Benar nggak? Tidak diberitakan ya? Nggak diberitain. Tiba-tiba udah bangun aja, ada Novotel, tiba-tiba Iya, ada mungkin ya. kita yang nonton juga penasaran. Dulu kan waktu Kemana Pintu belarinya parkir. tuh ya? Parkir pintu belakang. awal-awal kan dulu kan belum waktu dia belum bisa dihancurin. Wah, rame tuh orang semua Palembang udah pada tahu mungkin kan wah nggak bisa hancur, wah mistis segala macam. Iya, iya, Tiba-tiba benar-benar. udah hancur kita nggak ada yang tahu. Nggak Loh, tahu, kok bisa tahu-tahu hancur? nggak dikabarin Siapa ya? siapa yang ngancurin? Iya. Siapa apa? Hilang rumor itu ya. Ya hilang rumornya. Atau Pokoknya udah hilang aja. katanya harus numbal dulu lah katanya. Kayak gitulah Pak, pembangunan Tahu-tahu butuh udah tumbal atau apa baru bisa diapain. Dulu bisa yang terkenal dirobohin. bisnis, tapi sekarang udah ada konser Dewa. Iya. di situ. Lah iya kan di situ tuh posisinya dulu tuh. Makanya mungkin Konser-konser. mungkin ya kita juga nggak tahu yang ngancurin juga minta jangan sampai dikeluarin di berita Mungkin ditutupin gitu lah ya. ditutupin aja dia pokoknya tiba-tiba udah selesai udah nggak ada aja udah itu kan mungkin ya pokoknya sekarang udah nggak ada lagi Ya, itu salah satu yang sempat Salah satu fenomenal menggemparkan dulu, lah, Pak. menggemparkan Fenomenal lah dulu, di Kota Palembang ya. salah satu yang fenomenal dulu mistis-mistis yang Itu power dulu masih petisi SD kalau nggak Iya. salah Pak. Wah, sayangnya masih bocah kita dulu kita. waktu masih bocah Masih jadi bocah. kan nggak terlalu banyak pengetahuan untuk Iya. hal-hal yang kayak gini Tapi ngerti. tapi Terus cerita tahu kan, iya, penasaran. taunya cuma Penasaran bocah. taunya cuma yang serem-seremnya doang. Tapi bener nggak sih Pak, katanya kalau dalam satu pembangunan gitu ya, entah gedung, entah jembatan, banyak katanya kalau memang jembatan itu harus kokoh, katanya harus tumbal berapa kepala, tumbal harus beberapa kepala yang harus dimasukin, dicemplungin di sana biar jembatannya. Ini rumor yang gue dapet gitu. Beberapa jembatan-jembatan Indonesia yang banyak roboh atau apa-apa, banyak orang sana harus menumbalkan kepala atau setiap tahun nyawa. ada kecelakaan Iya, di situ ya, pas udah itu jadi. dipinta gitu, Ya. biar itu ngebuat itu kokoh, katanya banyak gangguan sehingga ngebuat jembatan itu tuh apa ya jadi gampang roboh gitu. Nah katanya kan pembangunan yang musi berapa kemarin? Ya. Siapa tuh ada itu tapi balik-balik rumor ya kita enggak. Ini rumor yang kita dapat enggak lah. ini ya, kita enggak. Ini Ustadz Lamerta ini adalah asli enggak. Ini adalah rumor yang memang beredar kemarin di masyarakat Palembang ya masyarakat kita. Iya, betul. Pembangunan musi Pernah berapa ya, kemarin musi baca berapa. artikel atau ada rumor dulu Pak di jembatan Musi 2 itu ada Mbak Kun baju jubah merah Mbak Kun Kunci merah. kunti Putih merah. merah. ah. Itu yang sering Iya. ganggu sopir-sopir truk lewat malam. Ya mungkin Sering dulu itu numpang. habitat dia kali ya kan. Iya, Pas kita dibangun nggak tahu. tiba-tiba dia memang ya udah nih gua di Katanya sini. Noni Gitu. Belanda. Noni. Noni Noni. Musi berapa? Musi 2. Musi Fest, ah? Bukan. Clothing kan. Iya kan. Ya, kali-kali musi.
nonton Vegas gitu. Mungkin noninya Indi, ya kan? Bawa tote bag, Oh, bawa daster ya kayak tote ini. bag, ya kan? Siapa? Kikin. Nadine Amiza. Jika Tapi- sedih jangan terlalu. Ya itulah sih ya, sekelibat cerita-cerita yang di seputar Palembang banyak banget. Nanti kita juga bakal bahas, mungkin next kita bakal bahas Goa Jepang lah di Palembang. Gua Jepang. Kita ada Bukit Ada Seguntang. lagi dong, satu lagi dong yang paling seru nih. Apa nih? Yang sampai sekarang juga detik ini gue nggak tahu mukanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Itu adalah hantu banyu. Hantu Banyu kalau di Sungai Palembang. Musi terkenal ya. Hantu banyu. Itu Palembang hantu sih. original asli Palembang. Nggak ada di tempat lain. Hantu air ya, hantu banyu. Hantu air. Hantu air. Kita gimana ya kalau Karena nyebut perwujudannya hantu air? Pak, ada yang bilang Nah itu gue Dia nggak tahu tuh- sampai dia detik kayak ini bocah, perwujudan. ada yang kayak manusia, rambut panjang tapi berlendir. Tapi Masa ada yang sih, Pak? bersirip. Iya, Iya. karena licin. Ya berlendir Dia, udah pasti licin dia dong. tuh yang suka narik-narik yang ke dalam, Iya. makanya banyak orang tenggelam meninggal kan. Makanya Tuh orang makanya bilang. kan beberapa kejadian kecelakaan sorry itu sih ya mungkin yang ada keluarganya atau apa yang kecelakaan speedboat yang suka ngarah ke bau segala macam suka kecelakaan tabrakan di ini katanya salah satu faktor itu karena ya ada sih hantu banyu tadi. Nah itu Oh, bisa jadi, Sore-sore bisa kan jadi, kita- bisa jadi. Apalagi yang bermukim di pinggiran Bantaran. sungai, bantaran Sungai Musi. ya. Kalau mandi sore itu sering ngelihat. Ya makanya jangan sampai maghrib-maghriban tari-tari hantu banyu katanya gitu Apa kan. mungkin hantu banyu itu adalah buatan orang tua kita zaman dulu untuk nakutin kita yang bangor yang kecil-kecil yang bandel suka ya. renang nggak tahu Tapi- waktu atau apa tapi Tapi ya gue Orang yakin gelantung kalau di orang tua Musi. nakutin kayak gitu, berarti dia udah pernah dengar itu dari yang dulu-dulu lagi Dulu-dulu berarti. lagi. Berarti dulu-dulu tuh berarti pernah ada juga gitu istilah hantu banyu di zaman dulu. Makanya, Mungkin pernah ada juga. yang gue tahu adalah dulu hantu banyu itu dia narik orang misalnya kecelakaan nih, di dalam nih air nih ya, Ah, mau ke atas mau ngambil apa itu nggak bisa karena ditahan oleh dia tuh di dalam Nah, kemudian ditarik bukan karena arus bawah airnya kenceng, terus segitiga bermuda udah tapi itu tarik. Kadang ada yang hilang Pak, pas ketemu isi dalamnya udah nggak ada lagi. waduh. wah gue adi pak Pernah. ada itu Bapak ngadi-ngadi nih. Misalnya Ada jatuhnya Bapak. pernah kalau nggak salah jatuhnya di dekat sekitaran BKB ketemunya arah-arah Berarti tinggal memang badan rongga badannya aja gitu, isi-isinya nggak ada Isi lagi. itu kayak mungkin ini kali khususnya. cerita-cerita orang aja kali biar lebih serem aja kali ya Hmm. biar lebih lebih terini Iya. tahu ya apakah itu pernah baling-baling. ya itu kan bisa jadikan karena kecelakaan Iya, benar. kapal atau apa kadang-kadang kalau banyak Mitos gini deh, ini yang ya namanya remis ya, rasa-rasa misteri, berarti kita tuh ada apa ya, resah gitu tentang bener apa enggak gitu intinya kan. Ini Pak yang gue pasti pertanyakan, pernah nggak sih dengar mitos kalau kita katanya dari kuburan, kalau kita langkah berapa, 7 langkah atau berapa, 7 langkah atau Habis berapa langkah nguburin. ganjil habis nguburin, terus kita dengerin ke bawah tanah, kata kita bisa dengerin tuh ada jeritan, ada seperti dicambuk, ada seperti suatu suara berteriak minta tolong, katanya kayak gitu. Ini mitos yang didengar dan sulit buat dicoba gitu, dan kita juga nggak punya mental gitu ketika ada yang ngubur coba 7 langkah terus denger, nggak ada. Bahkan Cuman nggak ada yang ini kepikiran, tapi kita ini lupa. sering kedenger Pak gitu, apakah benar gitu segitunya? kalau yang pernah gue dengar itu enggak Pak. Itu cuma mitos doang karena kan memang itu adalah apa ya bisa dibilang itu udah urusan goib lah, kita nggak mungkin Iya. kuping manusia biasa kayak gitu Nggak bisa denger lah ya. nggak mungkin Pak karena kan 7 langkah benar 7 langkah itu kalau yang gue tahu ya dari guru ngaji yang pernah gue dengar ya 7 langkah dari kita selesai nguburin orang meninggal Nah ini sumber bener nih, enak. ya 7 Ruhnya dibalik. kagak ruh orang itu memang udah di dalam udah ngikut kalau ini ruh orang ini gue tahu dari guru ngaji orang tinggal nih prosesi orang tinggal ya tinggal dia pertama tinggal detik pertama dia langsung ditarik ke atas. Oke. Langsung Tahapan detik dia awalnya ninggal pertama ini tahapan awal yang gue tahu ya soalnya mungkin kalau ada yang tahu yang Lebih lebih tahu paham, lagi ya. kasih tahu ya gue tahu dari guru ngaji gue tahap awal orang meninggal itu adalah pertama dia meninggal nih tarik napas terakhir ya apa itu nah rohnya langsung dia dibawa ke atas. Tuhan kata langsung ditemuin sama Tuhan Ya. nah ini tergantung langsung dilihat nih apa segala macam kalau dia amalnya jelek
langsung dibanting lagi dari atas ke bawah. Ke Hmm. bawah langsung Iya. untuk melihat jasanya segala macam. Nah itu pada saat dia dibalik, kalau dia bagus ya balik, tetap balik ke bawah, tapi nggak masuk di jasanya, enggak, tapi dia ada di sekitar kita. Oh gitu. Kenapa? Makanya orang meninggal itu harusnya memang dikuburnya itu cepat, Jangan lama-lama. karena Iya dia benar. merasa tersiksa. Iya benar. Karena kesiksa tuh udah artinya dia tuh nyuruh cepet lah, yuk Biar dia cepet, biar cepet dia, biar Iya, cepat benar. ketemu dia sedih, malaikat tadi. dia, Iya. dia sedih, Cepet Ngeliat- dikebumiin dia tuh gitu. sedih ngelihat jasanya baring. Iya, Dia benar. juga ngelihat keluarganya nangis segala macam. Iya, Padahal makanya jasanya kadang- ada di situ. Dia ada kok di situ, kita aja nggak bisa ngelihat, tapi dia benar ada di situ. Balik lagi nih, oh ya awal-awal dia meninggal pas dibangunin dia kayak orang bingung, dia kayak ngerasa mati apa enggak nih, Iya. lagi gitu. Hmm. Dia mati atau enggak. Tapi pada saat jasanya masih di rumah, itu kata guru ngaji gue dulu, dia ada di situ. Dia masih ada di situ. Di sekitarnya. Bukan 40 hari enggak, Pak, itu salah. Bukan salah ya, sorry, bukan salah Iya. ya. Bukan Tapi karena sehari dia udah selangka atau satu apa gitu, satu kepal. Ya kata orang kan 40 hari Makanya- baru. Makin tinggi 3 hari Nah, itu- sampai 40 hari itu mungkin makin tinggi. cerita beda-beda kali. Iya, Yang gue dapat mitos mah kayak gitu-gitu. Yang gue dapat kayak gini. Jadi memang pas dia itu ada, dimandiin segala macam dia ada, di kapanan dia ada segala macam. Pada saat bayinya udah ke bawah, rohnya udah ikut ke situ. Nah, balik-balik ke 7 langkah Iya, tadi, benar. Pak. Iya, 7 langkah tadi ya. 7 langkah dari kita kuburannya. Bukan 7 pacar langkah gua- orang terakhir. Ah. 7 langkah orang yang terakhir. Bukan pacarku 5 langkah nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah. dibangunin. Oleh malaikat 2 yang datang. Oh, gitu. Mungkar nakir. Iya, itu balik ke situ ceritanya nih. Dibalikin, Pak. Ini secara urutan bener ya, Urutan cerita yang bener, didapat ya. 7 langkah terakhir orang dari kuburan itu dia baru Dan katanya langsung dibalikin. ada Nah, kalimat dibalikin juga bukan orangnya meninggal kayak gini nih. Iya. Dibalikin juga Posisi. bukan dia Oh, langsung duduk. Enggak dong, kan ada kayu. Oh, iya Oke, benar, iya. Dia duduk tapi di alam lain. Nah, makanya Istilah yang kayak gitu. dipakai begitu. Istilah kayak gitu. Enggak mungkin kita bisa dengar. Iya, Pak. betul. Nggak mungkin, itu udah beda. Ini hanya alam. rumor ya kan. Rumor. Marob bukan. Tahu, Iya. aduh, iya benar. Akhirnya ke situ akhirnya kan. Kayaknya ke situ. Mungkin ada yang bisa dengar, tapi manusia-manusia yang spesial. Gue percaya ada Mungkin manusia-manusia yang Makanya ada lahirlah spesial. indigo. Yang punya suspek ya. Six Six Sense. Six sense. Makanya kan macam-macam lah ya, orang yang punya kemampuan indranya bisa semua dipakai sampai bisa ngelihat Kayak mata. Indra Brookman. Nah, itu bener Indra, Pak. Indra Bekti, Pak. Brookman tuh gue lupa yang mana ya Brookman. Oh iya, Manusia yang surga. iya itu. Ada Sama lagi Indra Safri ya. Indra Sapri. Strategi. almarhum Indra Savera tuh ada juga tuh dulu. Indra Sapera, Pak. Dulu. Iya. Ya kan? Tahu Indra Sapera, tahu. Apa sih yang sampai sekarang yang diyakini apa ada artis yang katanya ngebuat lagu pun dari apa temennya Antu, temennya Arwah. Bukan, si Saraswati yang katanya memang Risa. Risa Saraswati yang memang dikatanya bersahabat sama itu, bahkan katanya ada satu lagu dilahirin dari cerita si temennya ini tadi gitu, katanya dia punya indigo, punya kemampuan bisa ngelihat, indigo juga bisa ngelihat di sini ada. Ini kita nggak apa ya, kita antara percaya atau enggak, tapi ya kita menghargai aja kalau emang dia punya kemampuan itu ya sok aja gitu, asal jangan dipakai jadi semerta-merta nyari bisnis ya, duit, Pak, ya. ladang bisnis Itu. dan lain-lain gitu, itu jadi hal yang salah Pak ya.